Faslun, ini adalah pasal wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha. Adapun syarat-syarat salat sebelum masuk fiha ke dalam salat, khamsatu asya'a, ialah ada 5 perkara. Wa syurutu, adapun lafaz asyurut jam'u syartin, ialah jamak syartin. Jamaknya lafaz syartin. Wa huwa adapun syartun, wa huwa adapun syarat lugatan secara bahasa, al-alamatu ialah tanda. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak ma ialah sesuatu tatawaqqafu yang menunggu sihhatus salati, apa sahnya salat, alaihi atas ma. Walaysa, dan tidak ada apa ma juz'an, ialah merupakan bagian minha dari salat. Wa kharaja bihadzal qaidi, dan keluar dengan qaid ini ar-ruknu, apa rukun. Fa innahu, karena sungguhnya rukun, juz'un ialah merupakan bagian minas salati, dari salat. Asyaratul awalu, adapun syarat yang pertama ialah taharatul a'dha'i minal hadati, sucinya beberapa anggota badan minal hadati, dari hadas, minal hadasil asghari, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar, indal qudrati, ketika mampu. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak menemukan dua sucian, mau wudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu, fa salatuhu, maka adapun salatnya faqidut tahuraini sahihatun, ialah sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, beserta wajibnya mengulangi, alaihi atas faqidut tahurain. Wa taharatun najisi, dan suci dari najis, alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dima'fu anhu, apa alladzi fi saubin, baik pada pakaian, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Wa sayadhkurul musannifu, dan akan menuturkan siapa musannif hadzal akhira, kepada yang terakhir ini, qoriban, dalam waktu dekat. Wasani, adapun yang kedua, satrul launil aurati, ialah menutupi warna aurat, indal qudrati, ketika mampu. Walau kana syakhsu, andaikan ada siapa seseorang, khalian, ialah sepi, au fi dzulmatin, ialah atau berada di kegelapan, maka ditafsil, fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa orang, tidak mampu ansatriha, dari menutupi aurat, salat, maka salat siapa orang arian, dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u birruku'i, dan tidak perlu berisyarah siapa orang birruku'i, dengan ruku', wasujudi, dan sujud. Bal, akan tetapi yutimmuha, menyempurnakan siapa orang huma, kepada ruku' dan sujud. Wala i'adata, dan tidak ada mengulangi salat, itu wajib alaihi, atas orang. Wa yakunu, dan ada apa satrul aurati, menutupi aurat, bilibasin tahirin, ialah dengan menggunakan pakaian yang suci. Wa yajibu, dan wajib satruha, apa menutupi aurat, aidan pula, fi ghairi salati, di selain salat, anin nasi, dari manusia, wa bil khalwati, dan di dalam khalwat, di tempat sepi, illa lihajatin, kecuali karena ada kepentingan. Boleh kalau ada kepentingan dibuka auratnya. Apa saja kepentingan itu? Ya misalnya minirti salin, berupa mandi, wa nahwihi, dan seumpamanya mandi. Misalnya mau kumpul suami istri, masa masih mau pakai pakaian? Ya nggak bisa lah. Itu namanya ada kepentingan, lihajatin, boleh dibuka kalau ada hajat. Wa amma satruha, adapun menutupi aurat, an nafsihi, dari dirinya orang, dari diri sendiri, fala yajibu, ialah tidak wajib, apa satruha. Kalau untuk dirinya sendiri, ya tidak wajib ditutupi. Misalnya tidur sendirian di dalam kamar, misalnya telanjang, tidak apa-apa, hanya makruh. Lakinnahu, akan tetapi sya'an yukrahu, ialah dimakruhkan, nazruhu, apa melihatnya orang, ilaiha, terhadap aurat, makruh. Jadi kalau tidak ada kepentingan, jangan dilihat, apalagi sampai dipegang-pegang. Itu bukan mainan, cari mainan yang lain. Wa auratul zakari, adapun auratnya laki-laki, ma ialah sesuatu baina surratihi, yang ada di antara pusarnya zakar, wa rukbatihi, dan lututnya zakar.
Wa kadza dan ialah seperti zakar, seperti laki-laki, al-amatu adapun budak perempuan. Budak perempuan auratnya sama seperti laki-laki. Kok sama ya? Padahal jenis kelaminnya ya perempuan. Hanya yang membedakan dia budak, bukan orang merdeka. Auratnya kok sama seperti laki-laki. Berarti payudaranya juga tidak termasuk aurat. Oh, ini bagaimana kok diskriminatif ini? Padahal kan laki-laki melihat perempuan, apakah ia berstatus sebagai budak ataupun orang merdeka sama. Sama-sama menggairahkan. Masa ada perbedaan dari postur tubuhnya antara budak dengan orang merdeka? Sama saya kira. Ketika sudah sampai ke dua gunung ya menonjol. Pasti itu sudah. Masa kalau budak kempes misalnya? Enggak. Sama saya kira. Ini saya kurang setuju dengan diskriminasi seperti ini. Mestinya disamakan saja auratnya dengan perempuan yang merdeka. Alasan yang banyak dikemukakan karena budak itu melakukan aktivitas pekerjaan yang berat-berat. Sehingga auratnya disamakan seperti laki-laki. Hanya karena faktor pekerjaannya yang berat. Kemudian auratnya disamakan dengan laki-laki. Ini tidak cukup etis dan tidak cukup rasional alasannya saya kira. Karena yang akan mendapatkan dampak dari hukum yang diskriminatif seperti itu, ya tentu saja laki-laki yang melihat. Kalau kemudian dibiarkan dadanya gelusnongan, wah ini bisa ngiler laki-laki ini. Tapi mungkin ini di hadapan orang-orang tertentu ya, di hadapan orang-orang tertentu, keluarganya Sayyid misalnya, keluarganya Sayyid yang ke orang dalam. Ya kalau di mata Sayyidnya bukan hanya itu, semuanya bebas itu. Sama seperti istri kemudian bebas mau melihat yang mana saja. Wa auratul hurrati fi salati adapun auratnya perempuan merdeka di dalam salat ma ialah sesuatu siwa wajhiha selain wajahnya hurrah wa kaffaiha dan selain kedua telapak tangannya hurrah zahiran baik bagian luar wa batinan dan bagian dalam ilal ku'aini sampai dua pergelangan tangan. Amma auratul hurrati adapun auratnya hurrah kharijas salati di luar salat fajami'u badaniha ialah seluruh badannya hurrah. Seluruh badan. Berarti harus pakai cadar dan pakai kacamata hitam. Seluruh badan. Tapi yang masyhur di kalangan kita ada pengecualian wajah dan telapak tangan. Termasuk juga kaki, pengecualian. Berdasarkan pernyataan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang dimaksud dengan ma dhahara minha adalah wajah dan telapak tangan. Wa auratuha fil khalwati wa auratuha adapun auratnya hurrah fil khalwati di kala berkhalwat. Berkhalwat ini menyendiri sendirian. Kadzakari ialah sama seperti laki-laki. Wal auratu adapun aurat lughatan secara bahasa an-naqsu ialah naqas bermakna kurang, kekurangan. Aurat kekurangan. Dianggap kurang, naqas. Wa tutlaqu syar'an dan digunakan aurat itu berdasarkan syara alama atas sesuatu yajibu yang wajib satruhu apa menutupi ma. Wa huwa adapun ma yajibu satruhu ialah al-muradu huna yang dimaksudkan huna di sini.
Wa ala ma yahrumu nadruhu, dan atas sesuatu yang haram nadruhu apa melihat atau memandang emas. Wa dzakarahu, dan menuturkan kepada ma yahrumu nadruhu al ashabu, siapa ashabun Syafi'i fi kitabin nikahi, di dalam kitabin nikah. Wasalisu, adapun yang ketiga al wukufu, ialah wukuf ala makanin tahirin, di tempat yang suci. Fala tasihu, maka tidak sah salatu syakhsin. Wukuf itu artinya berdiam di tempat yang suci. Maka tidak sah apa salatu syakhsin, salatnya seseorang yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatan, yang bertemu apa sebagian atau menemui apa sebagian badannya syakhs, aw libasihi atau pakaiannya syakhs, menemui najasatan akan najis, fi qiyamin, baik di dalam berdiri, aw qu'udin atau duduk, aw ruku'in atau ruku', aw sujudin atau sujud. Warabi'u, adapun yang keempat, al-ilmu, ialah mengetahui bi dukhulil waqti, terhadap masuknya waktu, aw dhannu dukhulihi, atau menduga masuknya waktu, bil ijtihadi, dengan berijtihad. Oleh karena itu, falau shalla, andaikan salat siapa orang bi ghairi dzalika, dengan selain tersebut itu artinya al-ilm bi dukhulil waqt, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah apa salatnya syakhs orang. Wa in sadafal waqta, sekalipun menepati siapa orang al-waqta kepada waktu, sekalipun misalnya masuk waktu. Kenapa kok dianggap tidak sah padahal waktu masuk? Ya, karena salat itu didasarkan kepada keraguan-raguan. Ragu-ragu masih apakah waktu itu masuk atau belum. Belum tahu kan, belum ada pengetahuan terhadap masuknya waktu. Sehingga setiap aktivitas ibadah apapun yang didasarkan kepada adanya keraguan-raguan, maka ibadah itu tidak sah. Seperti puasa. Puasa yang didasarkan kepada niat yang meragukan, niat yang tidak mantap, maka puasanya tidak sah. Wal khamisu, adapun yang kelima, istiqbalul kiblati, ialah menghadap ke arah kiblat. Ail ka'bati, artinya Ka'bah. Sumiyat, dinamai apa kiblat, kiblatan kepada kiblat, li'annal musalliya, karena sungguhnya orang yang salat, yuqabiluha, ialah melurusi siapa musalliha kepada kiblat. Wa ka'batan, dan dinamai Ka'bah, lirtifa'iha, karena tingginya Ka'bah. Wa istiqbaluha bisadri, adapun menghadap kiblat bisadri dengan dada, syartun, ialah syarat, liman, bagi orang, qadara, yang mampu siapa man alaihi, atas istiqbal. Wastasnal musannifu, dan mengecualikan siapa musannif maka pada sesuatu, zakarahu, yang menuturkan siapa musannifu kepada amma biqaulihi, dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi salati, dan boleh apa meninggalkan menghadap kiblat di salati, di salat. Fi halataini, di dalam dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, dalam kondisi sangat takut. Fi qitalin, misalnya dalam kondisi peperangan. Fi qitalin mubahin, peperangan yang mubah. Fardhan, ialah fardu kanatis salatu, ada apa salat, au naflan, atau salat sunnah. Wa fin nafilati fi safari ala rahirati, dan yang kedua salat sunnah fi safari, dalam kondisi perjalanan, ala rahilati, di atas kendaraan, boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Walil musafiri, maka ialah boleh bagi musafir, safaron mubahan, dengan perjalanan yang mubah, walau qasiran, sekalipun pendek, perjalanannya tidak jauh, at-tanafulu, adapun melakukan salat sunnah, sawba maqsidihi, sesuai dengan arah tujuannya musafir. Sesuai dengan arah tujuannya musafir. Kalau ke arah timur, ya menghadap ke arah timur. Jangan mengendarai kendaraan yang mengarah ke timur lalu menghadap ke barat. Warakibud dabati, adapun orang yang mengendarai binatang, la yajibu alaihi, ialah tidak wajib alaihi, atas rakib
wat mujabhatihi apa meletakkan dahinya rakib ala sarjiha di atas pelananya dabbah. Masalan umpamanya, kalau mobil joknya mobil, tidak wajib meletakkan dahinya ke jok mobil. Tepaan nyetir sambil lalu pasanan nunduk, bisa terjadi kecelakaan. Tapi yumi'u berisyarah. Siapa rakib biruku'ihi dengan rukuknya rakib, wa sujudihi dan sujudnya rakib. Cukup berisyarah saja. Wa yakunu sujuduhu dan ada. Sujuduhu apa sujudnya rakib akhfadha ia lebih rendah min ruku'ihi daripada rukuknya rakib. Wa amal masyi adapun orang yang berjalan kaki fa yutimmu ruku'ahu ialah menyempurnakan siapa masyi ruku'ahu kepada rukuknya masyi wa sujudahu dan sujudnya masyi wa istaqbilul kiblata dan menghadap siapa masyi al kiblata ke kiblat fihima di dalam ruku' dan sujudnya. Wala yamshi illa fi qiyamihi dan tidak berjalan siapa masyi illa fi qiyamihi kecuali di dalam berdirinya masih. Boleh berjalan ketika dalam kondisi berdiri salat itu. Ketika ruku ya jangan sambil lalu jalan. Apalagi sujud sambil lalu jalan. Aja tidak bisa. Wa tasyahudihi dan tasyahudnya masih juga jangan sambil lalu berjalan tasyahud. Tapi ini jarang orang yang melakukan salat sunnah di atas kendaraan apalagi jalan kaki. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah sesungguhnya peluang dan kesempatannya itu sangat luas. Kita berjalan saja ada sholat safar, sholat sunnah safar. Walaupun perjalanan itu tidak jauh. Misalnya mau mencuci ke bendung sambil lalu sholat dalam kondisi perjalanan, sholat sunnah. Bisa, tapi jarang, bahkan tidak ada yang melakukan.